Kita beralih ke kasus pembunuhan berantai Wawon CS. Pemirsa, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menemukan seorang pria warga Cianjur yang selamat dari upaya percobaan pembunuhan oleh tersangka Wawon dan dua rekannya. Ujang Zainal selamat dari maut setelah dirawat selama 4 hari usai menenggak kopi beracun yang diberikan tersangka. Kepada penyidik, warga Cianjur Ujang Zainal mengaku sempat meminum kopi bercampur racun yang diberikan oleh tersangka Solihin alias Duloh yang tak lain adalah tetangganya. Kejadian ini hanya beberapa hari sebelum kasus terungkap. Nyawa Ujang selamat setelah mendapatkan perawatan selama 4 hari di sebuah rumah sakit di Cianjur, Jawa Barat. Sementara motif tersangka melakukan percobaan pembunuhan terhadap Ujang masih didalami penyidik. Dengan penemuan ini, jumlah korban dari para tersangka kini berjumlah 11 orang dengan 9 orang diantaranya meninggal dunia. Menyangka sama sekali kalau begitu orang. Saya pasti jadi korbannya juga begitu. Karena saya nggak tahu menau gitu. Jadi ini gitu, sasarannya gitu. Sedangkan saya kan nggak punya salah apa-apa. Apabila ada kerabat saudaranya memiliki koneksi atau relasi dengan pelaku ya, atau para pelaku ini dan ada kejanggalan, menginformasikan melalui 91 Comment Center yang ada di Biro Ops Polda Metro Jaya atau langsung ke Direktorat Reserse Kriminal Umum. Wawon Erawan alias Aki, salah satu tersangka pembunuhan berantai, meninggalkan jejak berdarah di pohon keluarganya. Pembunuh berdarah dingin itu tidak segan membunuh istri, anak, dan mertua demi memuluskan itikat jahatnya. Dan berikut penelusuran CNN Indonesia di kediamannya di Cianjur, Jawa Barat. Kasus pembunuhan berantai dengan tersangka Wawon Erawan Solihin dan Dede Solehudin masih menyisakan teka-teki. Sejumlah kejanggalan menjadi tanda tanya di benak publik. Terlebih warga kampung Babakan Mande, Kelurahan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat yang dikagetkan dengan serial killer yang melibatkan warga kampung mereka. Ketua RT setempat mengajak saya melihat kediaman Wawon dan Solihin. Tempat kejadian perkara ditemukannya sejumlah mayat yang sudah menjadi kerangka. Rumah pelaku ini tidak jauh dari Bapak ya? Tidak jauh, cuma 20 meteran ya. 20, ini beda satu rumah aja saya lihat di sini ya. Inilah kediaman Solihin yang kini sudah diberi garis batas polisi. Rumah itu kini tidak berpenghuni. Istri dan anak Solihin dikabarkan minggat sesaat sebelum Solihin ditangkap. Lubang kerangka yang lubang kerangkanya ini. Di sini ada satu kerangka, ada 2 mayat di sini. Oh, satu lubang ada 2 mayat. Iya. Lubang itu tepat berada di sisi belakang rumah Solihin yang tampak jelas dari bibir jalan. Gundukan tanah bekas galian lubang masih berceceran di halaman. Ajay mengaku warga kerap mendatangi Solihin untuk berobat. Tapi Pak Solihin ini kan juga katanya bisa dipercaya oleh orang-orang, bisa punya kekuatan. Kekuatan itu kadang-kadang ada yang sakit, suka menolong. Berjarak hanya sekitar 50 meter dari rumah Solihin, kediaman partner in crime-nya Wawon Erawan kini juga telah diberi garis batas polisi. Pak Wawon. Pak Wawon, oke. Lubangnya di mana Pak? Lubangnya nih, di sini. Ini yang ditemukan berapa banyak? Satu orang anak umur 2 tahun di sini. Ukuran gede tadinya nggak ada apa-apa tadinya mah. Cuma di lubang kemungkinan itu tadinya kan ada 3 disangka ada lubang dihanap, di atasnya kandang ayam. Oh, dikelabui dengan kandang ayam tadinya. Jadi warga-warga sekitar juga tidak menyangka. Rumah ini masih dihuni istri Wawon, Iis Sugiyarti, yang masih dinikahinya sejak 2004 silam. Kakak laki-laki Iis bernama Dedin bercerita mengenai sosok iparnya itu. Dia orangnya baik, istilahnya ramah tamah gitu ya. Ya istilahnya nggak ngelihatin, netangga kemana-kemana abis dia pulang kerja balik lagi ke rumah gitu ya, dia istilahnya mah
nggak bikin ocehan-ocehan lah ke orang-orang lain, nggak pernah gitu ya. Polisi secara maraton kembali memeriksa Iis di kediamannya. Bu Iis sangat kooperatif sekali, sangat membantu kami dalam memberikan informasi apa saja kegiatannya Pak Wawon sehari-hari. Jadi sangat baik dan sangat bagus. Gitu. Kasus penipuan berujung pembunuhan dengan iming-iming penggandaan uang kerap terjadi. Lantaran secara kultural dan spiritual masih ada masyarakat Indonesia yang mempercayai hal itu. Semua lapisan sosial di masyarakat kita itu punya kecenderungan untuk mempercayai itu. Nah, ketika dia digunakan untuk manipulasi dan segala macam, ya itu baru kemudian menjadi persoalan. Sepanjang dia tidak digunakan untuk memanipulasi, biasanya nggak jadi persoalan tuh, ya. Atau yang dimanipulasi tidak merasa termanipulasi misalnya. Polisi terus mengembangkan kasus untuk memastikan apakah ada korban lain yang belum terungkap. Roni Satria, Septiadi Pradana, Cianjur, Jawa Barat.